Assalamualaikum Sobat Tani, jumpa lagi di channel saya, Siswanto STP. Pada sore hari ini ya, saya mereview salah satu video saya, termasuk video yang pertama yang saya upload dulu di YouTube ya, tentang pengendalian keong emas. Tetapi pada episode ini lebih saya lengkapi lagi tentang teknik-teknik untuk mengendalikan keong emas. Namanya di sini saya sebutkan jurus-jurus ampuh untuk mengendalikan atau mengatasi keong emas. Ya, kata-kata jurus mungkin lebih pada arah bidang bela diri atau pencak silat atau hal seperti itu. Ya, harap maklum karena memang saya selain petani juga punya dasar atau basic sebagai hobi silat ataupun sebagai pelatih silat. Jadi ini adalah jurus-jurus ampuh yang bisa kita gunakan untuk atasi keong emas. Yang pertama ya, jurus pertama adalah kita seperti yang pernah saya upload di video pertama saya adalah dengan menggunakan ya, senjatanya adalah ini ya, semacam cangkul yang dari kayu dan bambu ini ya. Ini adalah kita gunakan untuk membuat rolak ya, atau saluran tepi di tepi pematang. Ini sudah kita sampaikan di episode yang dulu ya, YouTube saya yang dulu. Jadi fungsi rolak adalah agar keong emas nantinya akan mengumpul pada saluran tepi, karena ciri keong emas adalah mengikuti arah air mengalir. Jadi ini seperti ini yang sudah saya buat. Kita lihat banyak keong emas yang sudah mulai menepi ya, ada di tepi-tepi pematang, sehingga nanti memudahkan untuk kita laksanakan jurus yang kedua ya. Selanjutnya jurus yang kedua ya, kita punguti keong yang sudah masuk ke dalam saluran-saluran tepi ya. Ini alatnya ya. Senjata yang kedua adalah ya, semacam ini, kita sambung untuk agar memudahkan kita dalam mengambil. Kalau agak jauh dari tepi tetap bisa ya, jadi ini juga agar tidak terlalu membungkruk ya. Seperti ini keong-keong ini kita kumpulkan ya. Nah, kalau pakai alat seperti ini, kalaupun jauh ya, kalau sudah ada tanamannya tidak perlu merusak ya, daerah tanaman bisa kita jangkau dengan alat ini. Jadi pemungutan untuk ya, pemungutan untuk apa, keong ini sebaiknya kita laksanakan sore hari atau pagi hari ya, karena ini pada saat sore hari keong-keong ini banyak yang keluar. Soalnya keong itu biasa bersembunyi pada lumpur, tetapi pada sore hari atau pagi hari dia akan keluar, sehingga saat yang tepat untuk mengambilnya adalah pada saat pagi hari atau sore hari. Kemudian keong yang sudah terkumpul semacam ini ya, jangan dibuang, ini juga bisa kita manfaatkan. Kalau yang besar-besar mungkin ya bisa kita konsumsi ya. Ini bisa jika dikonsumsi dengan diambil dagingnya ya, kemudian bisa digoreng ataupun dimasak yang lain, atau bisa untuk pakan ternak ya, bisa kita gunakan untuk pakan ternak ya. Kalau kita punya ternak bebek ataupun ya mentok dan yang lain-lain. Tetapi kalau tidak, ini juga bisa kita gunakan sebagai salah satu pupuk asam amino ya, bahan pupuk asam amino ya. Bisa kita ada review di video saya juga pembuatan pupuk asam amino, baik dari bahan cangkang ya, bahan dagingnya keong emas ini ya, kita hancurkan, kita ambil dagingnya juga
Ini karena banyak mengandung asam amino, juga termasuk nanti ada telur keong emasnya. Tinggal kita campurkan dengan E4, kita bisa membuat pupuk asam amino dari itu. Jadi itu yang jurus yang kedua. Ya, selanjutnya ya jurus yang ketiga. Ya. Jadi kalau keong ini bersembunyi dalam lumpur, ya, kita gunakan umpan, ya. Karena keong emas ini sebenarnya untuk memakan padi kita, bukan istilahnya bukan makanan favoritnya sebenarnya. Dia lebih suka pada ya, makanan-makanan yang lebih istilahnya lunak lagi. Ya, bahkan dia juga sering ya memakan daging. Ya, kadang ada hewan-hewan kecil yang mati juga dia kerebutin. Ya, dulu pada saat saya mensemprot orong-orong, ya, itu pun orang-orang yang mati langsung dikerebutin oleh keong emas. Ya, untuk umpan bisa kita gunakan, ya, ini contohnya talas, ya. Talas ini bisa kita gunakan baik daunnya maupun batangnya. Ya, jadi apapun yang tersedia nanti, asalkan bahan-bahan yang lunak. Bisa juga dari pelepah pisang, ya, bisa juga. Ataupun sisa-sisa makanan, ya, misalnya kulit, ya, misal ini kulit kates, ya, kulit pepaya, ya, ataupun kulit-kulit semangka, itu pun juga dia sangat suka, ya. Jadi ini kalau pakai ini kita potong jadi lebih kecil-kecil, ya. Jadi kita potong kecil-kecil tujuannya agar nanti lebih bisa kita sebar merata ke lahan. Jadi selanjutnya ini kita sebarkan satu persatu di areal-areal yang biasa tempat berkumpulnya keong. Ya. Ya, terus kita sebarkan. Ya. Kemudian kalau sudah kita sebarkan, ya tetap ya pada pagi hari ataupun sore hari, ya seperti ini, ya. Ini barusan juga saya ini sudah langsung menempel, ya. Ini langsung menempel sehingga memudahkan kita kalau pada saat pagi hari atau sore hari untuk mengambilnya, ya. Pasti langsung nanti dikerebutin, ya. Jadi tinggal kita ambil pada pagi atau sore hari. Selanjutnya ya jurus keempat, ya, jurus pamungkas, ya, atau jurus terakhir. Ini sangat kita perlukan jika menghadapi utamanya ya bukan keong emas tetapi siput murbai, ya, jenis sama tapi siput murbai. Siput ini kecil-kecil sekali semacam ini, ya. Ini pun nanti akan merusak tanaman, ya. Kecil sekali ini banyak, ya, siput murbai. Ini tentunya kalau kita ambil, ya, kita ambil satu-satu jelas tidak mungkin karena terlalu kecil. Oleh karena itu, ya, terpaksa kita gunakan, ya, molluscicida atau pestisida untuk keong. Ya. Yang kita gunakan dua jenis, ya. Yang kita campurkan dua jenis, yang ini, ya, ini Selden, bahan aktif Niclosamida, ya. Ini efektif untuk membasmi keong emas, ya, mungkin keong emas yang luput dari pengamatan kita pada saat pengambilan,
ya, bisa tersembunyi di lumpur atau tersembunyi di balik dedaunan, ya, atau pada saat ada tanaman dia bersembunyi di tanaman, sehingga tetap kita gunakan pestisida untuk keong, ya, atau molluscicida. Yang kemudian yang kedua adalah kita campurkan dengan bentan, ya, bahan aktif dari ventin asetat. Ini efektif untuk mengendalikan ini jenis siput murbei, ya, seperti pada gambarnya, ya. Ini jenis siput yang bentuknya runcing, ya, seperti yang di lahan ini juga sama, kecil sekali, ya, bentuknya juga hampir sama dengan ini, ya. Ini kalau makan memang mungkin tidak menimbulkan luka yang besar pada tanaman, tetapi kalau dia bergerombol pada satu tanaman kita, tentu tetap akan merusak tanaman. Ya, untuk Selden, ya, takarannya adalah 1,5 ml per liter, ya. Jadi kalau tangki 16 liter ini kita gunakan kurang lebih 25 ml, ya. Ini di petangkar ada 25 ml. Sedang untuk bentannya kita gunakan 1 sendok makan, ya, 1 sendok makan penuh, ya, untuk bentan. Kita aduk merata. Kan ke yang tadi banyak siput murbei, ya. Nah, kita semprotkan semuanya ke lahan secara merata. Demikian tadi pemirsa, ya, dari sahabat-sahabat tani 4 jurus ampuh yang bisa kita terapkan untuk mengatasi hama keong mas, ya. Jadi untuk mengatasi keong mas kita terapkan sedini mungkin, ya, bisa ya semacam ini. Sebelum padi kita tanam kita sudah menerapkan sejumlah jurus, ya, untuk mengatasi keong mas, sehingga nanti pada saat tanaman kita sudah tertanam di lahan tidak lagi terganggu atau sedikit potensi gangguan dari keong mas. Demikian untuk channel saya kali ini, ya. Sampai jumpa untuk video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.